Halo, kembali lagi di channel Rokuzen, channelnya alam semesta nih, geng. Jadi kita masih di konten bedah otomotif ya, masih seputaran di Yamaha X-Max 250. Gue ini mau coba ganti oli sekaligus review oli yang gue pakai yang udah ada di depan kalian ini. Jadi di sini gue pakai oli Top One Evolution Matic ya, yang ukurannya 800 mili. Jadi gue ambil 2 botol karena kapasitas mesin yang gue pakai itu kan 1.500 ya, atau 1,5 liter. Jadi yang perlu diketahui juga, ini kan gue sekalian ganti filter oli ya. Jadi kalau misalnya filter oli itu diganti, yaitu ditambah 100 mili, jadi 1.600 lah. Karena tampungannya itu beda, oli yang di mesin dan juga oli yang dekat saringan filternya gitu. Jadi itu beda ya guys ya. Jadi simpelnya ini apa sih kelebihannya Top One Evolution Matic ini? Seperti yang kalian lihat di sini udah 100% sintetik ya. 100% sintetik. Lalu dia ada slogan extra smooth. Nah, sebelumnya gue pakai ini emang smooth. Jadi ini kali kedua gue pakai, emang bener smooth, beda sama oli mungkin bawaan atau yang 1040 lainnya gitu. Dan pastinya di sini yang sudah pasti jelas ini mencegah oksidasi, jadi nggak cepat menguap ya. Olinya itu kalau kena panas atau gimana pun tetap nggak berkurang gitu. Apalagi oli ini diklaim, banyak yang klaim bisa lebih dari 2000 km atau bisa jarak jauh gitu. Tapi tips gue sih tetap ganti oli di 2000 km, atau kalau emang sering jalan jauh kena macet tuh 1.600 lah, atau 2 minggu sekali kalau emang kalian punya modal lebih gitu ya. Gitu. Jadi untuk harga Evolution Matic ini yang gue beli di toko hijau yang nantinya akan gue cantumin di deskripsi. Untuk 800 mili ini kisarannya di kota gue di Jakarta 70 sampai 85 ribu ya untuk satu botolnya. Gitu. Untuk yang 1 literan itu 90 sampai 95 lah. Jadi bisa kalian lihat lah di toko yang udah ada misalnya lisensinya atau yang udah terkenal gitu. Nah, untuk di sini kan ukuran oli ya 10W 40 ya. MB itu kode matic ya. Kalau MA itu kan transmisi kopling basah, ini kopling kering. Jadi emang untuk dikhususin buat matic. Jadi apa aja sih yang perlu yang kita siapkan nih buat ganti oli di Yamaha X-Max 250? Langsung saja, ini kita geser dulu. Oke. Di sini gue menyiapkan ada kunci sok 12. Kunci sok 12. Lalu ada kunci sok ukuran 8. Yang nantinya ini bisa buat buka filter olinya. Dan gue udah siapkan filter oli ya. Nah, ini lupa nih kotaknya udah kebuka duluan. Jadi filter oli ini khusus Yamaha X-Max ya. Tapi bisa kalian akalin juga kalau emang stoknya habis, ini bisa pakai buat dari motor Fiction, Jupiter, ataupun Yamaha Scorpio yang lama ya. Itu ukurannya sama kok. Cuman emang beda kode aja gitu. Ada obeng. Ini untuk buka tutup olinya ya. Kalau bisa nanti diganjel nih biar nggak rusak. Biasanya kebanyakan bengkel main puter-puter aja tuh. Yang bikin slack atau rusak di tutup olinya. Jangan lupa corong olinya. Nah, di sini gue mau ganti gardan juga sekalian. Gardan yang gue pakai ini ada dari Shell Advance dengan sayanya 1540. Jadi gardannya sendiri sih sebenarnya kan ada yang bilang 350 300 mili, ada yang bilang 2,5, tapi gue pakai ini kali 2 aja udah cukup sih. Kalau untuk Yamaha X-Max nggak ada masalah, kata bengkelnya juga gitu. Jadi boleh kalian isi 300 atau kali 2 120 mili nih, jadi 240 mili gitu. Yang penting nggak kekurangan aja, atau nggak di bawah 200, atau nggak kelebihan, itu pasti berat gitu. Dan ini kemasannya baru ya guys ya. Kalau yang sebelumnya kan botol gitu ya, sekarang lebih praktis dan susah buat dijiplak sih, jadi nggak bisa di copy lah.
lebih bagus nih dia, inovasi terbaru nih. Emang sebenarnya harusnya kayak gini nih, kayak Motul. Jadi sebenarnya mau gonta-ganti oli juga nggak masalah, asalkan diperhatikan base oilnya sendiri full sintetik, dan juga sayanya jangan terlalu berat. Jadi untuk baca kode maaf, ini misalnya besok kalian ganti di 20W 40. Nah, itu pastinya bisa ngerusak mesin juga. Kalau bisa sih yang sesuai base-nya aja 1040 atau turun 5 itu boleh juga. Misal 5W 40 itu kekentalannya lebih encer, jadi melumasi mesinnya lebih cepat juga sih. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP ganti olinya, guys. Oke, mari kita bedah. First, untuk buka tempat oli ini pakai ring 12. Langsung kita coba. Buka. Dan ini untuk penampungan yang di filter oli. Kita harus pakai nomor 8 kunci ring. Langsung aja. Agak samping. Nah, udah netes ya. Udah bisa dilihat. Apa? Ini bagian filter oli. Nah, bisa kita ambil pakai tang. Nah, ini penampakannya nih. Sebulan aja udah kayak gini ya. Nah, sambil nunggu oli kelar, kita bersihin dulu part baut-baut yang dari ini. Boleh pakai carbon cleaner atau apa ya. Kinclong kan. Setelah bersih, ini semua udah nggak netes lagi. Pastiin tutupnya seal ini nggak getas ya, atau nggak lengket. Jadi nggak ngerusak ini nantinya. Dan kebetulan ini udah masih baru. Lalu kita masukin ini filter oli. Posisinya yang cedokan atau bolongannya masuk ke dalam ya.
Kalau kita siapin aja. Dan pastikan ini presisi ya. Kadang kan ada yang bengkok-bengkok atau nggak presisi gitu, bahaya juga, bisa netes. Sebelum dibor kita pastiin dulu ngikat dikit. Tips juga tuh, jangan main asal bor juga, merusak drat. Nah di sini yang penting rata, jangan sampai ada benjol-benjol gitu ya. Ini udah nih. Sip. Lalu tutup baut oli, jangan lupa pakai ring 12. Pastikan dratnya masuk dulu 1-2 putaran aja guys, 2 putaran lah minimal. Nah kalau udah gini kita kencang. Nah udah kan, lanjut kita masukin oli top one-nya. Lanjut buka tutup, ambil corong, langsung kita masukin aja guys. Gimana nih, gini aja nah. 1600 ya berarti. Nanti kita bisa lihat di indikatornya kan ada tuh di bawah. Ini botol pertama ya. Oke, lanjut ke botol kedua. Jangan khawatir, langsung gas. Jadi takarannya pas kalau 800. Kalau lu belinya seliter harus pakai gelas literan lah biar sama. Karena kalau naker takut kebanyakan atau kekurangan bro. Kalau ini kan udah pas nih. Nah, udah kan? Selesai. Ini tinggal tutup. Nanti kita lihat indikator habis ini. Jangan lupa dimasukin sini dulu. Jangan lupa ditutup. Beres kan? Untuk gardan ada di bawah, dekat CVT bawah nih. Oke, 12 kulete atau kunci sok yang lebih gampang. Belah bawah sini. Sip. Kalau sudah, langsung aja kita tutup bos. Lap dulu, kita tutup.
udah ada 2-3 putaran, sikat. Beres kan, lalu kita masukin aja. Nah, lalu kita buka nih untuk gardannya di belakang ya, agak susah emang tempatnya. Ini udah gua kendorin. Ini ada Shell Advance yang tadi 120 mili, kita buka aja langsung pakai ini ya. Nah, sekira ini kalau udah bolong kayak gini, langsung aja nih kita masukin coy. Cet. Gak usah ragu ya. Botol kedua kita pakai. Nah, kalau udah kebuka seperti ini, langsung aja sikat. Jadi anu ayamnya ini dia mau diambil. Ini sampai benar-benar habis ya, sampai angin dah, kita pencet-pencet aja. Oke, clear all. Langkah terakhir, jangan lupa di reset oilnya ya. Jadi tinggal ditekan trip, tombol trip kan ada tombol info, kita tarik ke atas ya, atau tekan ke atas sampai oil tripnya berkedip. Nah, kalau udah berkedip gini, kita tahan 15 sampai 20 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, udah nol lagi. Jadi jangan lupa untuk ganti oli ya, geng. Terima kasih udah nonton video ini. Thanks for watching.